Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranidis Galindur Vitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 8 mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, pertama kita akan membahas mengenai memotivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Desain pekerjaan yaitu suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasi. Riset dalam desain pekerjaan menyatakan cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Nah, pertama, kita akan meninjau tentang model karakteristik pekerjaan yang dikembangkan oleh Jerry Heckman dan Greg Altman. Model karakteristik pekerjaan yaitu suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi, kedua, identitas tugas, ketiga, signifikan tugas, 4, kemandirian, dan yang kelima adalah umpan balik. Kita uraikan satu-satu. Yang pertama yaitu keahlian yang bervariasi. Adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi, sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Sebagai contoh, yaitu seorang pekerja yang mengerjakan perbaikan elektrik dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, sehingga ini akan menghasilkan skor tinggi atas dua keahlian yang bervariasi. Yang kedua, yaitu identitas tugas. Adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Contohnya, seorang pembuat lemari, perancang furnitur, memilih kayu, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga menghasilkan nilai yang tinggi pada identitas tugas. Selanjutnya, yang ketiga adalah signifikan tugas. Adalah keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Contohnya, seorang perawat yang menangani kebutuhan para pasien di rumah sakit. Nah, yang keempat yaitu kemandirian. Adalah suatu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Contohnya yaitu seorang sales yang menjadwalkan pekerjaannya setiap hari tanpa aturan atau program dari supervisi. Nah, yang kelima yaitu umpan balik. Adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang hasil kerja sendiri. Contohnya ialah seseorang yang merakit iPad dan mengujinya langsung untuk melihat apakah sudah bekerja dengan baik. Nah, kita dapat menggabungkan dimensi-dimensi pokok ke dalam suatu indeks prediktif tunggal yang dinamakan skor motivasi potensial atau Motivation Potential Score MPS. Dihitung sebagai berikut. MPS sama dengan keahlian yang bervariasi plus identifikasi tugas plus signifikan tugas per 3 dikali kemandirian dikali umpan balik. Kita beralih ke bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Ada dua cara untuk menempatkan model karakteristik pekerjaan ke dalam praktik untuk membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi. Yang pertama yaitu cara rotasi pekerjaan, kedua yaitu pengayaan pekerjaan. Nah, rotasi pekerjaan itu yaitu pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama, atau dinamakan juga pelatihan silang. Adapun kelebihan dari rotasi pekerjaan yaitu bahwa hal ini tuh mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi pekerja, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka itu memberikan kontribusi bagi organisasi. Namun, rotasi pekerjaan juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu biaya pelatihan pekerja yang meningkat dan memindahkan seseorang pekerja ke dalam posisi baru akan menurunkan produktivitas. Rotasi pekerja dapat menciptakan hambatan atau gangguan ketika para anggota kelompok kerja harus menyesuaikan dengan para pekerja baru. Para supervisor
akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memonitor pekerjaan dari para pekerja yang baru dirotasi. Kemudian yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan, yaitu memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Nah, manajemen memperkaya pekerjaan itu dengan cara menggabungkan tugas-tugas, membentuk unit kerja yang alamiah, membangun hubungan dengan klien, memperluas pekerjaan secara vertikal, membuka sarana umpan balik, dan memberikan para pekerja program pedoman mutu. Bukti dalam pengayaan pekerjaan memperlihatkan bahwa ini dapat menurunkan ketidakadilan dan biaya akibat perputaran pekerja atau turnover, meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, kita bergeser ke desain pekerjaan relasional. Desain pekerjaan relasional di sini itu menjelaskan bagaimana para manajer itu merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan, sehingga para pekerja menjadi lebih termotivasi untuk mendorong orang-orang menjadi penerima manfaat dari organisasi. Para penerima manfaat dari organisasi ini meliputi para konsumen, klien, pasien, dan pengguna produk atau jasa. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi adalah dengan menghubungkan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Sebagai contoh, yaitu manajer yang mengaitkan cerita dari para konsumen pengguna produk atau jasa, produk atau jasa perusahaan kepada para pekerja yang bermanfaat atau berguna. Nah, selanjutnya yaitu alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu flex time atau jam kerja yang fleksibel. Nah, di sini para pekerja itu harus bekerja dengan sejumlah jam tertentu per minggu, tetapi bebas untuk melakukan variasi atas jam kerja mereka di dalam suatu batasan tertentu. Contohnya, sebuah kantor dengan jam operasional 10 jam setiap hari, mulai buka pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Dan terdiri atas jam inti yang ditetapkan dengan lama 6 jam fleksibel. Nah, pekerja dapat mengatur jam kerjanya entah dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore di kantor atau pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang di kantor. Jadi, tergantung pekerjanya ingin mengatur jam kerja di kantornya itu mulai jam berapa hingga jam berapa. Tapi dalam batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak kantor atau perusahaan. Nah, menurut sebuah survei terkini, mayoritas 53% organisasi sekarang memberikan beberapa bentuk jam kerja yang fleksibel. Manfaat yang dinyatakan meliputi penurunan ketidakhadiran, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya lembur, menurunkan kebencian terhadap manajemen, menurunkan kemacetan lalu lintas di sekitar tempat kerja, menghilangkan kemalasan, meningkatkan kemandirian, serta tanggung jawab para pekerja. Jam kerja yang fleksibel juga memiliki kelemahan yang utama, yaitu bahwa hal ini tidak dapat diterapkan pada setiap pekerjaan. Contohnya resepsionis, staf penjualan di gerai-gerai retail, atau pekerjaan yang berada di ruang kerja dengan aturan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu pembagian kerja, atau suatu pengaturan yang memungkinkan 2 individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam 1 minggu. Contohnya, ada 3 orang, salah seorang melakukan pekerjaan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dan yang satunya melakukan pekerjaan dari pukul 4 sore hingga tengah malam, serta yang lainnya melakukan pekerjaan dari tengah malam hingga pukul 8 pagi. Yang ketiga yaitu bekerja jarak jauh, yaitu bekerja di rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Contohnya WFH atau work from home di masa pandemi seperti saat ini, yang dilakukan oleh banyak instansi, pemerintah, guru, dan perusahaan.
terdapat beberapa manfaat potensial dari bekerja jarak jauh, yaitu jumlah tenaga kerja yang besar yang akan dipilih, produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan moral. Bekerja jarak jauh juga memiliki manfaat potensial bagi masyarakat, yaitu emisi karbon berkurang, penyelamatan lingkungan juga berasal dari pemakaian energi kantor yang lebih rendah, lebih sedikit kemacetan lalu lintas yang menghasilkan efek gas rumah kaca, serta lebih sedikit jalan yang harus diperbaiki karena kerusakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke konteks sosial dan fisik dari kerja. Riset menunjukkan bahwa aspek sosial dan konteks kerja sama pentingnya dengan fitur desain pekerjaan lainnya. Kebijakan-kebijakan seperti rotasi pekerjaan, pemberdayaan pekerja, dan peran serta pekerja memiliki efek positif terhadap produktivitas, setidaknya sebagian karena mereka mendorong lebih banyak komunikasi dan lingkungan sosial yang positif. Beberapa karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerjaan yaitu ada saling ketergantungan, dukungan sosial, interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Dukungan sosial memberikan para pekerja kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh panduan mengenai kerja mereka. Konteks kerja juga cenderung untuk mempengaruhi kepuasan pekerja. Nah, kita move ke keterlibatan pekerja, yaitu suatu proses partisipatif yang menggunakan input, yaitu para pekerja, dan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pekerja kepada kesuksesan organisasi. Apabila manajer melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mempengaruhi para pekerja dalam meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja, para pekerja otomatis akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Contoh-contoh program keterlibatan pekerja yaitu ada dua. Yang pertama adalah manajemen partisipatif, dan yang kedua adalah partisipasi representatif. Manajemen partisipatif yaitu suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan peratasan langsung. Dan partisipasi representatif yaitu suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Selanjutnya itu menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Nah, pada bab sebelumnya kita pernah belajar mengenai tentang gaji bukan faktor utama untuk mendorong kepuasan kerja. Namun di sini gaji itu merupakan faktor yang dapat memotivasi seseorang dalam pekerjaannya. Sebuah kajian yang dilakukan pada tahun 2006 menemukan bahwa 45% para pekerja yang berpendapat bahwa gaji merupakan faktor utama dalam kehilangan talenta yang unggul, sedangkan 71% para pekerja yang berprestasi menyebutnya sebagai alasan teratas. Nah, ada di sini kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu apa yang digunakan untuk menggaji para pekerja. Kedua, bagaimana menggaji masing-masing pekerja. Ketiga, apa saja manfaat kesejahteraan dan pilihan yang ditawarkan. Dan keempat adalah bagaimana mengonstruksi program pengakuan pekerja. Nah, pertama yaitu apa yang digunakan untuk menggaji para pekerja. Yaitu dengan menciptakan suatu struktur gaji. Pada awal proses adalah dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan internal ini biasanya ditentukan melalui proses teknis. Keadilan eksternal biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Nah, sistem pembayaran gaji terbaik mencerminkan berapakah nilai pembayaran atas suatu pekerjaan dan juga membayar secara kompetitif terkait dengan pasar tenaga kerja. Beberapa organisasi memilih membayar gaji di atas pasaran, dan ada juga yang tidak dapat mengusahakan untuk membayar gaji sesuai dengan tingkat pasar. Maka tingkat perputaran pekerja yang akan lebih tinggi, sebagaimana orang kan terpancing untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kedua yaitu bagaimana cara menggajinya, memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Nah, program gaji yang bervariabel adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu atau ukuran kinerja organisasi. Nah, adapun tipe-tipe program pembayaran gaji bervariabel yaitu ada pembagian gaji berdasarkan hasil kerja,
pembayaran gaji berdasarkan prestasi, bonus, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, rencana pembagian laba, pembagian keuntungan, rencana kepemilikan saham pekerja, dan evaluasi variabel gaji. Nah, pembagian gaji berdasarkan hasil kerja yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja itu dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Terus pembayaran gaji berdasarkan prestasi yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja yang memiliki prestasi-prestasi pada pekerjaannya. Nah, dan selanjutnya yaitu bonus, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Selanjutnya, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, yaitu suatu pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar beberapa banyak keahlian yang para pekerja itu miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Selanjutnya, rencana pembagian laba, yaitu suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya pembagian keuntungan, yaitu suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula. Selanjutnya rencana kepemilikan saham pekerja, yaitu suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham seringkali di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi variabel gaji. Nah, di sini ada manfaat yang fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat. Konsisten dengan teori ekspektasi bahwa imbalan organisasional harus dikaitkan dengan masing-masing tujuan setiap pekerja. Nah, manfaat yang fleksibel itu mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Tipe-tipe yang paling terkenal dari rencana manfaat yaitu ada rencana modular, opsi tambahan pokok, dan akun pengeluaran yang fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu imbalan intrinsik, yaitu program penghargaan pekerja. Imbalan intrinsik berupa program penghargaan kepada pekerja dan berupa ekstrinsik dalam bentuk sistem kompensasi, yaitu sebuah keuntungan yang nyata dari program penghargaan adalah bahwa mereka biayanya itu tidak mahal karena pujian itu tidak berbayar.